Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anakku semuanya kelas 7 A, B, C, D, dan E yang barangkali pada waktu konsultasi belajar tidak bisa Ustadz bersamai secara online karena terkendala kondisi teknis ya. Artinya ketika Ustadz mengampu pembelajaran secara offline kemudian sekaligus online sekaligus dalam waktu yang bersamaan itu Ustadz mengamati juga tidak bisa dikatakan bisa berjalan beriringan sekaligus. Jadi Ustadz merekam pembelajaran hari ini pada waktu pertemuan mungkin yang kelas 7C, 7D, kemudian kelas 7A, 7A. Jadi karena dibagi ganjil dan genap, tentu yang di rumah mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk tatap muka ya. Jadi pada malam hari ini Ustadz merekam pembelajaran yang setelah tadi Ustadz sampaikan kepada teman-teman Anda di kelas ya. Jadi ya karena ini kita memahami semuanya ya, kita dalam kondisi yang kondisi yang tidak normal ya. Kalau melihat perhitungan semuanya, semua menginginkan kemudian semua kembali normal seperti dahulu. Ustadz juga merasakan bahwa ketika memberikan pembelajaran jarak jauh juga tidak begitu efektif. Jadi ya mohon dimaklumi bahwa pembelajaran itu guru itu selalu mengupayakan untuk mencoba dengan beberapa alternatif sehingga kemudian bisa memaksimalkan pembelajaran ya. Hal ini seharusnya diiringi dengan keinginan dan motivasi yang kuat dari ananda semuanya. Jadi kalau hanya guru saja yang berusaha mengusahakan supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, kemudian para siswanya mungkin kurang termotivasi atau kurang berminat ya, akhirnya hasilnya pun tentu tidak akan maksimal. Nah, kita paling tidak selama menghadapi masa pandemi ini bisa bekerja sama ya. Jadi kalau salah satu tidak bisa beriringan maka hasilnya tidak akan maksimal. Tapi yang pasti Ustadz di sini menyampaikan bahwa secara umum guru itu mencoba memberikan pembelajaran dengan maksimal, walaupun mungkin hasilnya kemudian tidak maksimal, tapi seperti yang kita ketahui bersama, semua orang, semua anak, semua siswa di Indonesia atau di negara lain semua mengalami masa pandemi. Jadi tantangannya adalah di situ. Siapa yang bisa mengatasi kondisi, bisa menjadi subjek dari perubahan, menjadi subjek, artinya Anda itu kemudian tidak larut, pembelajaran online kok, ya wis tak tinggal turu aja, atau Anda tidak memperhatikan dengan baik ya, Anda sendiri yang mengambil menuai atau ya menuai hasilnya lah ya. Tapi kalau Anda menyikapi dengan positif, tentu hasilnya akan berbeda. Anda menyikapi dengan proaktif, bagaimana caranya bisa memaksimalkan pembelajaran yang ada, Anda juga yang menuai. Artinya kita ini semua berkompetisi. Kalau Anda berkompetisinya ketika kondisi yang seperti ini kemudian Anda mengambil sikap yang kemudian lebih mengambil sikap mundur, maka hasilnya juga mundur ya, begitu. Oke, kita akan lanjutkan bahwa kemarin sudah Ustadz sampaikan secara online materi suhu dan perubahan. Jadi ini video kedua setelah kemarin sudah Ustadz menyampaikan tentang suhu dan perubahan. Jadi ini melanjutkan video yang ada. Anda bisa cek di YouTube ini. YouTube ini hanya sebagai media untuk menyampaikan materi ya. Jadi Anda bisa lihat di video sebelumnya Ustadz menjelaskan tentang suhu itu apa.
kemudian apa-apa sebagainya ada. Nah, ini Ustadz akan kilas balik sebentar hal-hal yang paling penting untuk Anda pelajari. Yang pertama, suhu itu adalah derajat panas suatu benda, derajat panas ya. Jadi besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda itu namanya suhu ya. Dalam bahasa IPA itu dilambangkan T biasanya ya. Beda dengan namanya kalor ya. Kalor itu lambangnya Q biasanya. Dan ini bentuk energi, ya. Jadi suhu itu derajat panas suatu benda. Berapa panasnya benda atau seberapa dingin benda itu namanya suhu. Dan dalam satuan internasional itu namanya derajat Kelvin ya, derajat Kelvin. Kemudian kemarin sudah Ustadz sampaikan yang namanya alat untuk mengukur suhu itu adalah namanya termometer. Termometer itu menggunakan prinsip kerja, menggunakan prinsip dari IPA, yaitu apa? Jika suatu benda itu kalau kena panas atau kena energi panas atau kena kalor, itu akan berubah, akan mengalami perubahan, yaitu pemuaian ya. Dan pemuaian ini dia alami oleh bahan-bahan yang bahasa secara IPA itu bahan termometrik ya. Jadi benda yang bisa kena panas kemudian dia bisa berubah sesuai perhitungan fisika, ada pemuaiannya, muai luas, muai volume, muai panjang, maka benda itu dikatakan termometrik. Dia akan memuai berbanding lurus dengan panas yang diberikan ya. Jika panasnya 10, dia berubah menjadi 5 cm. Ketika 20, maka dia berubah menjadi 2 kali lipatnya, begitu seterusnya. Jadi bahan itu termometrik, menerima panas dan kemudian bereaksi terhadap panas itu sesuai dengan perhitungan fisika ya, begitu. Dan bahan termometrik yang biasa digunakan di dalam termometer itu ada 2, ada raksa, kemudian ada alkohol ya, ada 2 nih. Jadi benda ada raksa dan alkohol. Raksa itu adalah benda logam tapi apa? Cair ya, logam yang cair ya. Kalau alkohol jelasnya cair ya, cair. Tapi logam itu yang istimewa pada raksa itu logam, karena logam ya. Maka nanti di pembahasan yang kemarin Ustadz sampaikan di video kemarin, sebenarnya sudah Ustadz sampaikan bahwa namanya raksa itu memiliki beberapa kelebihan. Raksa itu yang pertama, raksa ini langsung aja ya, secara singkat saja. Nanti Anda bisa buka di buku, di halaman buku paket, di halaman sekitar 140-an ya, tolong dibuka di bab itu ya. Raksa itu yang memiliki kelebihan yang pertama, raksa itu mengkilap ya, mengkilap. Jadi karena mengkilap maka raksa itu mudah dilihat, berwarna perak atau silver. Jadi silver ya, silver ya. Jadi silver atau perak atau mengkilap sehingga mudah dilihat. Yang kedua, raksa itu memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Kok bisa tinggi, Tat? Karena kenapa raksa bisa mengukur suhu yang tinggi? Itu disebabkan bahwa raksa itu adalah yang tadi Ustaz sampaikan, bahwa raksa itu adalah logam sebenarnya. Karena logam
maka logam itu biasanya memiliki yang namanya bahasanya melting point atau titik didih yang tinggi, ya. Titik dimana dia mulai mengalami perubahan fasa, ya. Itu suhunya lumayan tinggi, sekitar 350 derajat Celcius, ya. Kalau Anda bandingkan dengan baja atau besi Fe, itu sekitar 400 derajat Celcius ya sudah mulai mengalami ya perubahan atau mulai berubah, anunya mengalami titik lebur, ya, titik didih, ya. Jadi makanya raksa itu bisa untuk mengukur suhu-suhu yang tinggi, ya. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah raksa itu tidak membasahi dinding, jadi dinding kaca dari termometer itu tidak dibasahi oleh raksa. Kenapa? Karena raksa itu daya tarik menarik antara raksa, partikel raksa dengan raksa itu lebih tinggi dibandingkan daya tarik menarik raksa dengan kaca, sehingga orang fisika atau orang IPA itu menyatakan namanya meniskus, ya. Jadi permukaan raksa itu cenderung cembung seperti ini, ya. Itu kelebihannya itu. Jadi kelebihan. Kemudian raksa itu yang juga memiliki kelemahan raksa, ya. Kelemahan raksa apa? Satu, dia beracun, Mas, beracun, ya. Jadi kalau dia pecah, dia berbahaya, ya. Pecah, termometernya pecah, jika kena kulit, kena badan, ya berbahaya karena dia beracun. Kemudian yang kedua, ya titik lawan dari kelebihan tadi, karena dia bisa untuk mengukur suhu tinggi, maka dia kurang bagus untuk mengukur suhu rendah. Suhu rendah dia kurang bagus, ya. Oke, jadi suhu rendah, dia suhu rendahnya hanya bisa sekitar minus 35 derajat Celcius, 35 sampai minus 40. Jadi minus 35 sampai minus 40 dia tidak bisa, atau kemudian cenderung dia sudah akan mengalami perubahan fasa, sehingga ini kelemahan dari raksa. Dan ya, tadi Ustadz katakan bahwa berbahayanya itu raksa beracun karena ada yang mengatakan raksa itu dinamakan air keras, ya, jadi berbahaya. Oke. Kemudian yang ketiga, raksa itu dibandingkan alkohol itu lebih mahal, ya. Kenapa mahal? Ya karena dia logam, Mas, Mbak, ya. Logam itu untuk mendapatkan dari alam kan lumayan sulit, karena proses kalau kita menambang, misalkan contoh kita ada offshore menambang di daerah laut, menambang minyak bumi. Minyak bumi yang kita dapatkan itu biasanya masih tercampur dengan berbagai macam. Jadi minyak bumi mentah itu dia harus disuling agar didapatkan aftur, kemudian didapatkan bensin, kemudian didapatkan solar, kemudian didapatkan beberapa material yang lain. Itu dipisah-pisahnya melalui mekanisme. Nah, pengolahan minyak bumi mentah menjadi minyak bumi yang siap pakai itu mengalami proses industrialisasi, sehingga kemudian minyak bumi itu relatif harganya lebih mahal. Nah, sama kasus dengan yang namanya raksa. Raksa itu diperoleh dari alam pun mulai proses industrialisasi, mulai proses pengolahan yang tidak mudah karena alat-alatnya juga tidak sederhana. Maka kemudian biasanya karena terkondisikan seperti itu, raksa itu mahal, ya. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah alkohol, ya. Tadi Ustadz sampaikan ada yang namanya alkohol. Maka alkohol itu juga ada beberapa yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, kelebihan alkohol apa? Murah, ya.
alkohol itu murah dibandingkan raksa, dia lebih murah ya. Kemudian yang kedua, alkohol itu teliti di suhu yang rendah, suhu rendah. Kenapa pada suhu rendah dia lebih teliti? Karena alkohol itu titik paling bawah dari termometer yang menggunakan alkohol itu bisa mencapai minus 110 atau 111, nah sekitar itu minus derajat Celcius ya. Jadi jadi titik beku alkohol itu sangat rendah. Karena titik bekunya rendah, maka alkohol itu bagus sekali untuk mengukur suhu yang rendah ya. Kemudian kelebihan ketiga, alkohol dinyatakan lebih teliti karena dengan kenaikan suhu yang kecil, alkohol akan mengalami perubahan volume ya. Jadi ketika kena panas, suhunya berubah sedikit, alkohol akan mengalami perubahan ya. Jadi perubahannya bisa langsung terlihat, istilahnya ya lebih sensitif lah. Ketika kena panas sedikit dia sudah berubah, kena panas sedikit lagi sudah berubah. Itu alkohol, jadi lebih teliti, terutama ketelitiannya dia adalah di waktu suhu yang rendah ya, lebih teliti karena kenaikan suhu yang rendah, suhu sedikit aja rendah, dia diiringi dengan mengalami perubahan volume yang besar, mengalami perubahan volume ya. Jadi Ustadz tulis supaya membantu ilustrasi Anda memahami video ini ya. Yang pertama, alkohol itu murah. Yang kedua, alkohol itu bagus untuk mengukur suhu yang rendah. Karena apa? Karena titik bekunya minus 110 sampai 112 minusnya. Kemudian yang ketiga, alkohol itu lebih teliti karena dengan perubahan suhu yang kecil akan terjadi perubahan volume yang signifikan lah. Artinya kelihatan, tidak hanya berubah sedikit. Jadi kita bisa melihat suhu sudah berubah. Terutama seperti yang disampaikan di nomor 2, alkohol itu cocok sekali untuk mengukur yang suhu yang rendah. Kemudian kelemahan dari alkohol. Kelemahannya yang pertama, alkohol itu alkohol yang tadi kebalikan dari dia suhu rendah, tidak bagus pada suhu tinggi. Kenapa kok begitu, Tat? Karena pada titik titik yang paling atas, titik lebur yang paling atas, atau titik apa ya namanya, titik didih ya, titik didih. Jadi titik didihnya itu berkisar sampai 100 derajat Celcius. Bahkan ada literasi yang menunjukkan bahwa titik didih alkohol itu berkisar pada 80-an derajat Celcius, itu sudah ada mulai akan mendidih. Nah, pada mulai 80 derajat Celcius itu maka ketelitian termometer alkohol sudah tidak begitu bagus ya. Begitu. Jadi dia tidak bagus untuk mengukur suhu yang tinggi ya. Kemudian alkohol itu yang kedua adalah membasahi dinding. Kenapa Totat? Membasahi dinding itu dilihat sebagai satu kelemahan alkohol. Karena begini, ketika benda kena panas, kemudian benda itu menempel ya. Anda menempel, atau Anda misalkan sedang memegang sendok, ujung sendok yang satunya Anda bakar, maka
akan terjadi konduksi panas yang merambat dari ujung sendok yang kena api ke tangan Anda. Nah, itu terasa panas. Sama ketika alkohol itu menempel dengan dinding, ketika alkohol kena panas, maka bisa jadi ada panas yang kemudian kembali ke kaca ya, pada bagian atas, atau yang tidak kena tidak kena panas itu kemudian terambati panas. Selain dari konduksi panasnya dari kaca, bisa juga dari alkoholnya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian tingkat ketelitiannya juga akan mengalami sedikit perubahan ya. Yang ketiga, kelemahan dari alkohol itu karena dia tidak berwarna kelemahannya, sehingga dibutuhkan dibutuhkan pewarna. Dan pewarna itu pun kalau tidak tepat memberi warna akan mempengaruhi sifat termometriknya dari termometer tersebut. Jadi kalau misalkan kok tintanya itu ketika kena panas tidak bisa mengiringi perubahan dari alkoholnya itu, maka kemudian mungkin hasil ketelitiannya juga berbeda ya. Jadi itu kelemahannya. Jadi kelemahannya kalau tidak dikasih warna ya kita nggak bisa kelihatan, tapi kalau dikasih warna juga pewarnanya harus tepat, harus selaras dengan perhitungan kita, sehingga kemudian tingkat ketelitian skala suhu itu bisa tepat gitu ya. Jadi itu yang Ustadz ringkas dari materi yang pernah Ustadz sampaikan di video sebelumnya. Yang perlu Anda pahami, yang pertama adalah Anda memahami suhu itu apa. Kemudian untuk mengukur suhu, kalau yang pada video yang kemarin Ustadz jelaskan bahwa untuk mengukur suhu itu tidak bisa menggunakan indera perasa kita, kulit, indera peraba kita. Karena apa? Tingkat kulit kita ini tidak bisa mengukur tataran kuantitatif. Keterukuran panasnya adik Anda ketika masuk angin, atau kakak Anda yang sedang sakit gitu, kita tidak bisa mengukur besarnya derajat Celciusnya berapa, apa 36, apa 37, atau 38, atau 40, ini kita tidak tahu. Maka dibutuhkan alat untuk mengukur suhu yang tepat. Oke. Prinsip kerja dari termometer adalah benda ketika kena panas akan memuai. Ini prinsip kerja yang harus Anda pahami ya. Makanya kemudian dalam termometer menggunakan bahan-bahan yang termometrik, bahan yang bisa kena panas kemudian dia mengalami perubahan ya. Dan bahan yang biasa digunakan dalam termometer ada dua. Termometer zat cair itu ada alkohol dan raksa ya. Sudah Ustadz sampaikan tadi kelemahan dan kelebihannya masing-masing, bisa Anda cek di PowerPoint yang Ustadz bagikan. Kemudian yang perlu Anda lakukan itu adalah Anda mencari referensi-referensi tentang termometer ya. Jadi ada termometer klinis, kemudian ada termometer ruang, ada termometer Six Bellani, kemudian ada termometer bimetal. Nah, itu sudah Ustadz jelaskan di video sebelumnya. Tolong Anda simak. Atau kalau Anda misalkan tidak bersedia menyimak, boleh Anda baca-baca buku paket dan literasi yang mendukung ya. Intinya pembelajaran IPA di situ. Jadi benang merah atau arah-arah target-target pembelajarannya Anda pahami di situ ya. Kemudian tadi seperti yang Ustadz sampaikan, yang namanya suhu itu kan tadi Ustadz sampaikan ada derajat Celcius, derajat Kelvin. Maka hari ini Ustadz akan menyampaikan yang tadi Ustadz sampaikan di kelas, pada kelas konsultasi belajar itu ada yang namanya konversi satuan suhu. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin sudah Ustadz sampaikan yang namanya satuan internasional dari suhu itu adalah derajat Kelvin ya. Nah, derajat Kelvin ini kemudian kalau di Indonesia yang familiar apa? Derajat Celcius. Nah, cuma itu Indonesia. Dan yang satuan internasional yang ketahui adalah derajat Kelvin.
Namun di beberapa negara itu ada yang menggunakan apa? Menggunakan satuan yang lain, ya. Satuan apa, Tat? Satuan yang digunakan ada satuan selain Kelvin tadi ada satuan Fahrenheit dilambangkan dengan derajat F, ya. Derajat Fahrenheit. Ada lagi derajat Reaumur, ya. Nanti ya, tolong Anda lihat di buku, ya, halaman 143 144. Jadi tolong dibuka-buka di situ, ya. Oke, karena ada termometer satuan-satuan itu ada penjelasannya, ya. Jadi kalau misalkan derajat Celcius itu kenapa disebut Celcius? Karena yang menemukan siapa? Astronom dari Swedia namanya Anders Celsius. Menemukan pada tahun 1701 sampai 1744, ya. Dia menggunakan apa? Menggunakan titik lebur es dan titik didih air, ya. Titik lebur es berapa? 0 derajat Celcius. Kemudian titik didih air berapa? 100 derajat Celcius. Maka kemudian termometer Celcius itu yang paling bawah 0, ya. Paling kalau dikasih minus sampai minus 10, ya. Itu. Kemudian paling atas berapa, Tat? 100. Kalau dikasih jeda ya supaya tidak ngepres 100 nanti diukur 100, kan nggak ada skala lagi, berarti ditambah sedikit 110 lah gitu. Tapi pada dasarnya termometer Celcius itu di antara 0 sampai 100 gitu, ya. Itu yang Ustaz jelaskan tentang apa? Tentang satuan Celcius. Jadi satuan Celcius itu ditemukan oleh siapa? Anders Celsius, ya. Kemudian satuan Fahrenheit. Satuan Fahrenheit itu digunakan umumnya di Inggris dan di Amerika Serikat, ya. Skalanya Fahrenheit. Jadi kalau Anda ke Amerika, kalau Anda mengukur suhu, di sana tidak menggunakan Celsius. Di sana menggunakan Fahrenheit. Jadi berbeda dengan kita. Nah, kalau Fahrenheit itu yang paling bawah dia sampai berapa, Tat? Itu sampai sampai minus 17, ya, minus 17,8 dalam Celcius. Jadi nolnya termometer Fahrenheit itu minus 17,8 derajat Celcius, ya. Kemudian paling atas sampai 212. Jadi paling bawah 0, paling atas 212. Tapi kalau dijejerkan skala itu 212 sama dengan kalau pakai Celsius pakai 100. Kalau paling bawah dijejerkan itu kalau nolnya Fahrenheit itu sama dengan minus 17,8 derajat. Nah, seperti itu, ya, Fahrenheit. Jadi yang menemukan skala suhu ini namanya Gabriel Fahrenheit. Ditemukan pada tahun berapa? 1600-an. Berkebangsaan Jerman dan digunakan di negara mana aja skala Fahrenheit itu? Di negara Inggris dan Amerika, ya. Gitu. Jadi itu nanti yang derajat Reaumur bisa Anda cari lagi di buku. Intinya ada ukuran skala-skala yang berbeda digunakan di beberapa negara. Dan sekarang Ustadz sampaikan perbandingan, ya, derajat Celcius dibanding dengan derajat Reaumur dibanding dengan derajat Fahrenheit itu sama dengan 5:4:9, ya, 5:4:9. Cuma dalam Fahrenheit itu kalau ingin mengubah dari Celsius ke Fahrenheit ke sini, ini tolong nanti setelah dihitung dikalikan perbandingannya dia ditambah berapa? Tambah 32, ya. Sebaliknya, jika Anda ingin menghitung dari Fahrenheit ke Celsius atau ke Reaumur, tolong nanti sebelum dihitung Fahrenheitnya dikurangi dulu 32, baru dikalikan dengan perbandingannya. Jadi kurangi dulu baru dikalikan perbandingan. Kalau yang Celsius ke Fahrenheit itu setelah dikalikan dengan perbandingan
baru ditambah 32 ya, baru 32 gitu. Jadi perbandingan itu tadi nanti Ustadz akan jelaskan, ada penjelasannya. Tapi paling tidak hari ini yang paling penting Anda kuasai adalah cara menggunakan konversi satuan ini ya. Menggunakan perumusan ini bagaimana caranya ya. Gitu. Oke, di buku paket Anda di halaman 144, tolong nanti dibuka disesuaikan ya Ustadz, kebetulan buku paketnya kok tak cari ketinggalan di sekolah ya. Oke, ini nanti di misalkan ini Ustadz berikan contoh saja. Kalau yang Ustadz ingat tadi di buku paket itu kalau nggak salah ada yang namanya 45 derajat Celcius itu berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat perbandingan di 5 banding 4 banding 9. 5 banding 4 banding 9. Ini punya Celcius, ini punya Reaumur, ini punya Fahrenheit. Ya, walaupun ini di sini plus minus 32 ya. Gitu. Maka ini seperti ini supaya Anda mudah mengingat perbandingannya bagaimana. Tulis aja 45 di sini. Kalau ingin mencari derajat Reaumur di sini berapa, maka sederhananya 4/5, jadi 4/5 kali 45. Jadi cara menyelesaikannya 4/5 kali 45, 4/5 kali 45. Yang mencari Reaumur ya, ketemunya berapa? 45 dibagi 5 ketemu 9. 9 kali 4 dikali ya 36 derajat Reaumur. Gitu. Sudah ketemu ya, derajat Reaumurnya 36. Kemudian ingin mencari Fahrenheit-nya. Berarti 45 ke Fahrenheit ya ini ya. Maka ini ke sini. Ya. Tadi Ustadz sampaikan kalau mau ke sini berarti ditambah 32, tapi setelah apa? Setelah perkalian perbandingannya. Cara perbandingannya gimana, Tat? Ya kembalikan aja. Ini kalau yang tadi kan 4/5 kali 45 untuk Reaumur. Ketemu di sini berapa tadi? 36 ya. 36 derajat Reaumur. Oke, mencari yang sini berapa? Untuk mencari yang sebelah sini itu sama aja. Perbandingan dimulai dari sini 9/5 kali 45. 9 dulu, 9 yang di atas kali 9/5 kali 45. Berapa? 45 dibagi 5 ketemu 9. 9 kali 9 81. Tapi ingat di sini kan tadi Ustaz sampaikan ada 32 ya, ditambah 32. Jadi ini ditambah 32 setelah dihitung ininya. Ustadz kurung untuk apa? Untuk menandai bahwa ini dihitung duluan baru ditambah 32. Maka ini ditambah 32. Ketemunya berapa? 81 tambah 2 3. 8 tambah 3 11. Jadi hasilnya 113 derajat Fahrenheit. Ya, 113 Fahrenheit. Jadi sudah ketahuan besarnya sekian. Ya. Besarnya sekian. Sama besarnya sekian tadi, ya. Oke. Bisa dipahami ya. Jadi untuk menghitung konversi satuan itu seperti itu. Jadi apa yang dicari? Jadi apa yang diketahui tulis aja di bawahnya. Misalkan yang diketahui Reaumur di sini, ya, maka tinggal aja menjadikan Celcius 5/4 kali berapa Reaumurnya di sini, ya, gitu, ya. Jadi cara menghitungnya begitu untuk menghitung yang diketahui Celcius ke Reaumur ke Fahrenheit, ya.
bisa Anda cermati dulu bahwa tadi untuk menghitung konversi satuan itu ada perbandingan 5:4:9. Terus untuk khusus yang Fahrenheit dari Celsius atau Reaumur ya, ini ke sini itu ditambah 32. Kalau ingin mengubah dari Fahrenheit ke Celsius atau Reaumur, kurangi dulu 32, baru kemudian Anda hitung. Setelah dikurangi 32 ya, baru dihitung suhunya. Begitu. Jadi untuk mengubah suhunya seperti itu. Kemudian yang perlu Ustadz sampaikan adalah ya, ini sebenarnya contoh soal lagi, tapi Ustadz sekalian aja. Kan ini poin 1. Yang poin kedua, Anda perlu tahu bahwa Kelvin, cara mendapatkannya bagaimana, Tat? Derajat Kelvin itu diperoleh dengan rumus derajat Celcius ditambah 273 ya. Jadi ini yang menjadi perumusan ya. Jadi untuk mengukur derajat Kelvin Anda harus tahu berapa suhunya dalam derajat Celcius, baru ditambah 273. Kok misalkan Anda tahunya baru Reaumur, ya Anda harus mencari tahu Reaumur itu menjadi berapa derajat Celcius. Setelah ketemu berapa derajat Celcius, baru kemudian Anda tambah dengan 273 ya. Sehingga kemudian ketahuan tuh derajat Kelvinnya ya. Jadi urutannya untuk mencari derajat Kelvin itu Anda harus tahu suhu dalam Celcius dulu, baru kemudian ditambah 273 ya, 273 gitu. Oke, itu ya. Kemudian 1, 2 ada rumusan ini. Kemudian misalkan begini, kita ketahui derajatnya itu Fahrenheit dulu. Fahrenheit misalkan diketahui derajat Fahrenheit itu 89 derajat Fahrenheit. Berapa derajat Celcius? Kemudian berapa derajat Reaumur? Ya, misalkan begitu. Oke. Kembali ke masalah ini tadi, 5:4:9 ya. Tadi Ustadz sampaikan kalau yang diketahui derajat Fahrenheit, maka tolong itu dikurangi dulu 32, baru kalikan perbandingannya. Makanya untuk mencari berapa derajat Reaumur Celcius itu, maka 89 itu dikurangi 32 ya, gitu. 89 kali 32. Kemudian kan yang diketahui 89 kan di sini ya, tadi tak tulis di atas saja, 5:4:9. Oke, ini Celcius, ini Reaumur, ini Fahrenheit. Oke, diketahui 89 di sini. Oke, ya. Ingin mencari berapa derajat Celcius dulu, derajat Celcius ya di sini. Maka perbandingan derajat Celcius berapa? 5. Punya Fahrenheit 9. Maka cara membuatnya adalah 5/9 kali 89 kurangi 32 ya. Selalu pastikan yang di bawah itu yang selaras. 89 kan tadi Fahrenheit, ini Fahrenheit kan, 9 juga Fahrenheit, maka jadikan seperti ini ya. Yang di atas itu yang perbandingan yang kita cari. Atau Anda cara mudah nanti kalau ingin membuat perkalian ya 5/9 kali 89 ya. 89 dikurangi dulu 32. Kalau tadi kan misalkan 45 derajat Celcius, 45 di sini. Mencari Reaumur bagaimana? 4/5 kali 45 ya. Sama saja, cuma bedanya di Fahrenheit itu tolong dikurangkan dulu. Misalkan pengen ngubah dari Fahrenheit ke derajat
Celcius. Itu tolong dikurangkan dulu 32-nya ya, sehingga kemudian bisa dihitung gitu. Oke, mari kita hitung. 89 kurangi 3, 9 kurangi 2, 7 ya. Kemudian 8 kurangi 3, 5. Waduh, angkanya tidak bulat. Oke, Ustadz ubah aja soalnya biar mudah ya. Ini oke, karena ini latihan ya. Ini soalnya Ustadz ubah dulu. Oke, Ustadz ganti kertas. Oke. Tadi kan ketemunya dikurangkan 57 ya. Kita ganti aja supaya bulat saja. Kalau tidak bulat nanti bisa sebenarnya bisa kita hitung, tapi itu nanti satuannya hasilnya jadi desimal. Kita cari yang pasti-pasti saja karena masih contoh ya. Oke. Misalkan diketahui supaya klop dengan perhitungan itu tadi kan 89 ya, 89 berarti ketemunya kan 57 ya. Ini contoh soal aja. Misalkan diketahui bahwa suhunya itu 86 derajat Fahrenheit ya, 86 derajat Fahrenheit. Tadi kan perbandingannya 5 banding 4 banding 9, 5 banding 4 banding 9 ya. 5 punya Celcius, kemudian kemudian 4 punya Reaumur, kemudian 9 punya Fahrenheit ya. Cuma di sini plus minus 32. Oke ya. Maka kita hitung nih, ini Celcius, ini Reaumur, ini Fahrenheit ya. Maka tadi ini misalkan di sini ya 86, ini kan dikurangi ya. Ustadz tadi menyampaikan bahwa kalau Anda ingin menghitung dari Fahrenheit ke Celcius, maka tolong kurangkan dulu dikurangi 32 dulu, maka dikurangi 32 dulu. Gini ya. Nah, kita ubah ke Celcius. Berarti 5 per 9 kali ini. Maka perhitungannya adalah untuk derajat Celcius sama dengan 5 itu selalu di atas kalau yang dicari 5 punya Celcius, kemudian 9 kepunyaan asalnya kali 86 kurangi 32. Tadi 89 Ustadz ubah ya menjadi 86 supaya hasilnya bulat ya. Kemudian berapa ini? 5 per 9 kali 5, 4 ya. 6 kurangi 2, 4. Kemudian 8 kurangi 3, 5 ya. Kita teruskan. 54 dibagi 9 berapa? 54 bagi 9 6 dengan 6. Oke. Kemudian derajat Celciusnya 6 kali 5, 30 derajat Celcius ya. 30 derajat Celcius. Kemudian kalau mencari Reaumur gimana, Tat? Mencari Reaumur sama. Ini kan 4 per 9 kali 86 kurangi 32, berarti derajat Reaumur itu sama dengan 4 di atas per 9 kali dalam kurung 86 kurangi 32 sama dengan berapa? 4 per 9 maaf, 4 per 9 kali tadi berapa? 54 ya, sama dengan berapa? Ini 6, tadi ini 1, 6 kali 4 24 derajat Reaumur. Ini ya. Ini kalau sudah ketemu derajat Celcius kan Anda bisa menghitung tuh berapa derajat Kelvin ya, tinggal kemudian tadi derajat derajat Kelvin sama dengan
derajat Celcius ditambah 273 kan tadi rumusnya, berarti sama dengan 30 ditambah 273 sama dengan 0 tambah 3 3 3 tambah 7 0, dari 303 derajat Kelvin. Maaf kalau tidak terlihat ya, ini saya naikkan. Oke, gitu cara menghitungnya. Oke, nanti tolong Anda simak-simak lagi, pelajari lagi. Boleh Anda tanyakan pada Ustadz, boleh Wapri atau apapun ya. Misalkan penjelasan ini tidak jelas, silakan bisa ditanyakan, bisa di WA atau kemudian ditanyakan di classroom ya. Ya, jadi Ustadz usahakan selalu memberikan penjelasan ya, memberikan penjelasan ya, walaupun kondisinya tidak normal karena kita tidak bisa bertemu secara tatap muka dalam intensitas yang sering ya. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga bisa memberikan penjelasan kepada Anda bab materi suhu dan perubahan. Kita sudah sampai pada konversi satuan. Terima kasih Ustadz akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.